Jumpa lagi dengan saya, sahabat tani Guntul Dayak Bekati, petani organik. Nah, sahabat tani, pada bagian ini, video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanaman bibit kacang panjang supaya bertumbuh subur, supaya bertumbuh merata, dan juga berbuah lebat. Nah, yang pertama itu kita siapkan lahan seperti yang sudah saya jelaskan. Siapkan lahan, bedengan tanah. Di dalam bedengan tanah itu kita kubur pupuk kompos. Dan berikutnya sambil menunggu proses fermentasi pupuk kompos dalam waktu 1 minggu, kita pembelian bibit. Nah, pada kali ini saya akan menanam bibit kacang panjang dengan merek Pertiwi ya. Merek Pertiwi antivirus seperti ini bibit kacang panjang, PT Agri Makmur Pertiwi ya. Jadi bibit ini yang akan saya tanam, sahabat tani. Saya mencoba tanam dan dengan bentuk bibitnya, biji bibit ini ya, ini sahabat tani ya, ini buntut merah sahabat tani ya, ini. Nah, saya akan mencoba menanam ya, dan masa kedaluarsanya masih sampai pada tahun 2022 sahabat tani. Jadi kita periksa. Nah, saya akan tanam bibit ini dan kita akan lihat hasil di selanjutnya nanti sahabat tani bagaimana hasil. Nah, setelah pembelian bibit kita akan siap tanam, dan yang berikutnya kita lubangi, kita tugal dengan jarak pokok itu 20 atau 30 cm. Nah, satu bedeng itu bisa 3 baris tergantung lebar bedengan berapa meter atau berapa sentimeter ya. Tinggal kita ukur, yang penting jaraknya 20 atau 30 cm. Nah, setelah kita lubang, kita akan masukkan bibit ini sahabat tani. Satu lubang itu 2 biji bibit. Nah, setelah kita masukkan sahabat tani, setelah kita masukkan bibit ini, kita akan tutup dengan menggunakan pupuk kompos tadi ya, dengan kotoran hewan. Itu versi saya sahabat tani. Nah, supaya apa? Supaya bertumbuh subur, dan setelah itu kita siram dengan air biasa secukupnya supaya dia itu cepat berkecambah dan bisa cepat tumbuh. Nah, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus. Nah, inilah sahabat tani biji bibit yang sudah saya tanam. Jadi satu lubang ini 2 biji bibit kacang panjang sahabat tani. Ini bedengan, jadi 3 baris satu bedeng ini ya. Jaraknya sekitar 20 atau 30 cm lah jarak pokok tanaman ini. Nah, jadi seperti ini sahabat tani penanaman kacang panjang ya. Seperti ini. Nah, setelah ini akan saya tutup dengan menggunakan kompos. Nah, saya akan menggunakan kompos ini untuk menutup lubang kacang panjang. Ini masih mentah. Pupuk ini, kompos ini berfungsi sekaligus untuk pemupukan sahabat tani, sehingga nanti tanaman kacang ini, bibit kacang ini tumbuh, dia langsung menyerap pupuk kompos ini. Nah, makanya saya menutup dengan menggunakan kompos atau kotoran hewan tai ayam ini. Nah, setelah itu saya akan siram dengan air dan tinggal menunggu hasil pertumbuhannya. Nah, inilah sahabat tani bedengan kacang yang sudah ditanam. Ini sudah ditutup dengan pupuk kompos tadi sahabat tani ya. Sudah ditutup dan sudah disiram dengan air. Kenapa disiram dengan air sahabat tani setelah kita tutup dengan kompos ini? Supaya kompos kotoran hewan ini hancur dan menyatu dengan tanah dan menjadi unsur hara dalam tanah, dan juga proses pemunculan kecambah tanaman ini cepat dan dia bisa cepat tumbuh nantinya, yaitu sahabat tani. Nah, sahabat tani, inilah hasil kacang panjang yang sudah saya tanam di minggu yang lalu. Ini usia 1 minggu lebih ya. Jadi bertumbuh dengan merata sahabat tani. Inilah hasil pertumbuhannya dengan sistem atau cara yang sudah saya tayangkan tadi. Nah, ini hasil pertumbuhan yang sudah saya tanam minggu yang lalu. Jadi merata dan subur sahabat tani. Ya, ini dia. Nah, ini dia sahabat tani. Nah, ini sudah berbuah sahabat tani, sudah mulai dipanen. Ini ditanam
bulan yang lalu. Jadi ini sudah 1 bulan lebih usia kacang panjang nih sahabat tani ya. Tuhan subur ya. Nah ini ada 2 bedeng ini sahabat tani, sudah berbuah, sudah dipanen ya. Ini sudah 1 bulan lebih usianya tanaman kacang ini. Jadi 2 bedeng ini cukup panjang dan cukup banyak pokoknya. Nah inilah yang diserang hama hari yang lalu, sudah saya semprot. Puji Tuhan ini sudah menghijau kembali ya. Dulu kemarin itu keriting dan pucuk-pucuknya ini keriting, tidak bisa naik, tidak bisa menjalar. Tapi setelah saya semprot dengan insektisida, pestisida, puji Tuhan sekarang kacang panjangnya sudah subur kembali, sudah menghijau kembali dan sudah berbuah, sudah berbunga, berbuah dan sudah dipanen, bahkan sudah dijual sahabat tani buahnya. Nah seperti ini. Ini adalah hasil cara penanaman dengan sistem atau secara organik. Mari kita bercocok tanam secara organik, hasilnya memuaskan sahabat tani. Terima kasih, semoga berhasil.